Complete. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang berjudul The Hit List. Film ini berkisah tentang seorang mantan korban bully berjiwa psikopat yang akhirnya menjadi seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Suatu hari ia memutuskan membantu sahabatnya untuk balas dendam dengan cara yang sangat brutal. Ingin tahu seperti apa keseruan film ini? Kalau begitu, langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Seorang karyawan bernama Alan kini sedang stres akibat hutangnya yang menumpuk. Namun di satu sisi Alan sedikit lega, karena ia dijanjikan naik jabatan menjadi manajer baru oleh bosnya. Otomatis gaji Alan akan naik, sehingga dapat melunasi semua hutangnya kepada rentenir yang terus menerornya setiap hari. Tak lama setelah itu, Alan dan karyawan lainnya sedang bersiap melakukan meeting bersama bos mereka. Lalu rekan kerja Alan yang bernama Brian berniat menjatuhkan mental Alan dengan berpesan agar Alan jangan besar kepala dulu, karena belum tentu dia yang terpilih menjadi manajer baru. Si bos akhirnya muncul dan meeting pun dimulai. Setelah berceramah panjang lebar, akhirnya si bos menunjuk Brian yang menjadi manajer baru di perusahaan itu. Mendengar keputusan tersebut, jelas Alan sangat kecewa sekaligus kesal. Pasalnya Brian mendapatkan jabatan tersebut dengan cara yang tidak sehat, yaitu menyogok si bos dengan gadis-gadis muda. Kesialan yang menimpa Alan ternyata tidak cukup sampai di situ. Sepulangnya dari kerja, Alan mendapati istrinya sedang main kuda-kudaan dengan Mike, yang merupakan teman baik Alan sendiri. Di sini Alan seakan kehabisan kata-kata untuk menyatakan perasaannya yang hancur. Ia memilih meninggalkan rumah dan menuju ke sebuah bar, karena saat ini hanya botol minuman yang bisa membuatnya tenang. Di bar itu secara kebetulan Alan bertemu dengan Jonah yang merupakan teman sekolahnya dulu. Dari tampangnya yang kusut, Jonah sangat yakin kalau Alan sedang ada masalah. Sebagai teman lama tentu dia tidak ragu untuk bertanya. Alan yang saat ini butuh teman curhat pada akhirnya mau bercerita kepada Jonah tentang masalah yang tengah ia hadapi. Dari masalah pekerjaan hingga masalah pribadi. Setelah mendengar keluh kesah Alan, Jonah pun menjadi simpati. Namun ia heran, kenapa Alan diam saja diperlakukan seperti itu. Tidak hanya dikhianati oleh bos dan rekan sekantornya, tetapi juga dikhianati oleh istri dan teman baiknya sendiri. Alan hanya bisa menjawab kalau dirinya hanyalah seorang pria pecundang yang tidak punya keberanian untuk melawan. Merasa sudah bercerita panjang lebar, Alan pun balik bertanya, apa pekerjaan Jonah sekarang? Dengan santai Jonah menjawab kalau profesinya sekarang adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Mendengar hal itu, Alan malah tertawa ngakak. Ia pikir Jonah sedang bercanda. Ia sama sekali tidak percaya, sebab di sekolah dulu Jonah adalah seorang murid yang culun, yang selalu dibully. Kemudian Jonah memberi Alan sebuah pulpen untuk menuliskan daftar 5 orang yang sangat ingin ia harapkan mati. Alan yang menganggap Jonah sedang bergurau tanpa pikir panjang, menulis daftar 5 orang yang sangat ia benci. Dengan niat bercanda, Alan menyuruh Jonah menghabisi ke-5 orang tersebut dimulai dari nomor 5. Yaitu bosnya sendiri. Yang keempat, Alan menulis nama Brian yang telah merebut jabatannya. Di nomor ketiga diisi oleh si rentenir yang menerornya setiap saat. Sementara Mike, teman sekaligus selingkuhan istrinya, berada di urutan nomor 2. Sedangkan di urutan pertama Alan menulis nama istrinya sendiri.
Costner. The guy. I hate people like this. Scott. Sebelum meninggalkan bar, Alan mengucapkan terima kasih karena kehadiran Jonah telah berhasil menghiburnya malam ini. Keesokan harinya Maya menelpon Alan dan meminta maaf untuk kesekian kalinya. Namun tampaknya Alan masih belum mau memaafkannya karena ia masih sakit hati atas pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Sesampainya di kantor, Alan dikejutkan dengan berita kematian bosnya, di mana bos Alan ditemukan tewas tertembak di rumahnya. Dan ternyata pelakunya adalah Jonah yang beraksi tepat saat Alan meninggalkan bar tadi malam. What the hell? Gates. Seketika Jonah teringat akan daftar 5 orang yang ia berikan kepada Jonah saat di bar. Namun Alan masih belum yakin kalau dalangnya adalah Jonah yang mengaku sebagai pembunuh bayaran profesional. Saat itu juga Alan masuk ke ruangan Brian. Namun Brian sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Alan mulai khawatir dengan keselamatan Brian, sebab nama Brian ia tulis di urutan nomor 4. Saat ingin pergi, tiba-tiba Alan dikejutkan dengan kemunculan Jonah yang sudah berada di dalam mobilnya. Morning, Alan. Jonah menemui Alan untuk melapor kalau target utama telah berhasil ia lenyapkan. Mendengar hal itu, barulah Alan percaya kalau Jonah memang seorang pembunuh bayaran profesional. Namun Alan menganggap nama target yang ia tulis tadi malam murni hanyalah sebuah candaan belaka. Apalagi malam itu ia dalam keadaan mabuk. Untuk itu Alan memohon agar Jonah menghentikan aksinya. Namun sebagai seorang pembunuh bayaran profesional, Jonah memegang sebuah prinsip. Ketika kesepakatan sudah dibuat, maka tidak akan bisa lagi diganggu-gugat. Di samping itu, Jonah menganggap kelima target tersebut layak untuk mati, agar tidak ada lagi yang berani meremehkan Alan, sahabatnya itu. Karena Jonah yang merupakan korban bully sangat tahu seperti apa rasanya diremehkan dan direndahkan. Namun Alan tidak berniat untuk membunuh siapapun, dan terus memohon agar Jonah menghentikan aksinya. Namun Jonah menegaskan, satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membunuhnya. Sementara itu, Alan bergegas keluar kota untuk menemui Brian, yang merupakan target Jonah selanjutnya. Pada akhirnya ia sampai ke perusahaan tersebut, dan ia bergegas naik ke lantai atas. Namun pada saat yang sama, Brian malah turun ke lantai bawah menggunakan lift. Menyadari itu, Alan pun bergegas menyusulnya. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Brian, dan ia segera memberitahu Brian bahwa ada seseorang yang berniat membunuhnya. Namun Brian tidak percaya, dan malah menuduh Alan berusaha merebut jabatan barunya. Lalu tiba-tiba... Jonah muncul dan berhasil membantai target kedua. Selanjutnya ia memaksa Alan masuk ke dalam mobilnya. Sebuah pasukan polisi mulai bermunculan untuk memburu mereka. Di sini Alan ketakutan setengah mati, karena ini baru pertama kalinya ia terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi. Namun Alan justru malah sebaliknya. Ia terlihat sangat tenang, di mana ini bukanlah pertama kalinya Jonah menghadapi situasi seperti ini. Dengan mudah Jonah berhasil mengelabui mobil polisi hingga mengalami kecelakaan fatal. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Jonah lantas mencuri sebuah mobil di tempat parkir untuk menghabisi target selanjutnya. Sementara di tempat lain, Maya dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi mengenai Alan, suaminya, yang diduga terlibat dalam pembunuhan Brian bersama dengan Jonah. Maya berkata kalau ia tidak kenal dengan Jonah, namun ia bersikeras meyakinkan polisi bahwa suaminya adalah orang baik. Ia yakin bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Detective? Not necessary. I don't know. I'm sorry. Looking like I've been decked in the face. Mrs. Campbell? Trouble. Sementara itu, Jonah dan Alan mendatangi markas rentenir bernama Roy, orang yang selama ini meneror hidup Alan, karena menaikkan bunga hutangnya dengan sangat tidak masuk akal. Campbell regarding the money. No, we got the police. Yes.
Di sini dengan santainya Jonah berkata, kalau kedatangan mereka berdua bukanlah untuk membayar hutang, melainkan menghabisi Roy saat itu juga. Roy yang kesal lantas mengusir mereka berdua sebelum ia hilang kesabaran. Lalu tiba-tiba, Get me my money, buddy. You! Setelah berhasil dilumpuhkan, Jonah lantas menyuruh Alan menghabisi Roy dengan tangannya sendiri. Tentu saja Alan tidak berani melakukannya. Dan sekali lagi ia memohon kepada Jonah untuk menghentikan ini semua. Namun inilah yang terjadi. Alan yang sudah muak dengan kelakuan Jonah berniat untuk menghabisinya. Tapi bukannya takut, Jonah malah semakin mendesak Alan untuk segera menghabisinya saat itu juga. Karena tujuan utama Jonah memang ingin membuat Alan menjadi pria yang berani mengambil keputusan sendiri. Namun tetap saja Alan tak memiliki keberanian itu, karena sejatinya ia bukanlah seorang pembunuh. Lalu tiba-tiba, untung saja Jonah yang lebih dulu membantai anak buah Roy. Kemudian Alan berlari keluar untuk meminta bantuan, hingga akhirnya ia berpapasan dengan mobil polisi yang baru saja tiba. Sialnya polisi malah mengira kalau Alan adalah seorang kriminal, sebab ia sedang memegang pistol. Seketika ia pun diringkus. Sedangkan Jonah secara diam-diam meninggalkan TKP. Take a seat. He's number 2 on the list, all right? Third. I got the shooter cam. Singkat cerita, Alan pun diinterogasi di kantor polisi. Di sini Alan menjelaskan semua yang terjadi, termasuk siapa dalang di balik pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Pelakunya tak lain adalah Jonah, sahabat lamanya yang menjadi seorang pembunuh bayaran profesional. Alan sama sekali tidak menyangka Jonah yang dulu sering dibully kini berubah menjadi psikopat yang sangat kejam. Kemudian Alan meminta polisi untuk segera bertindak sebelum terlambat, sebab masih ada 2 target lagi yang akan dihabisi oleh Jonah, yaitu Mike dan Maya, yang tak lain adalah istri dan selingkuhannya. I went into a bar and I found out that Gates was. I think I believe him. You know. Detektif segera menugaskan polisi untuk menjaga Mike, yang akan menjadi target Jonah selanjutnya. Namun sialnya mereka datang terlambat. Ternyata sudah ada Jonah yang menunggu di sana. Pada akhirnya kedua polisi malang ini harus tewas di tangan si pembunuh bayaran tersebut. Tak lama berselang, Mike kembali ke apartemennya, dan ia dikejutkan dengan kemunculan Jonah yang memakai seragam polisi. Tanpa basa-basi, Jonah lantas bertanya kepada Mike, kenapa ia tega mengkhianati persahabatannya dengan Alan. Namun Mike menolak menjawab pertanyaan Jonah, sehingga inilah yang terjadi. Adegan film berpindah di kantor polisi. Saat itu Alan sedang bersama Maya. Tampaknya Alan masih belum bisa memaafkan kesalahan istrinya tersebut, meskipun Maya sudah meminta maaf berkali-kali. Pada akhirnya Maya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia dan Mike tidak pernah memiliki hubungan khusus. Apa yang dilihat Alan hari itu semata-mata hanyalah settingan yang dibuat oleh Maya. Tujuannya tak lain untuk membuat Alan cemburu, karena selama ini Maya merasa Alan sudah tidak peduli lagi dengannya. Meskipun sebenarnya selama ini Mike terus berusaha merayu Maya di belakang Alan. Dari sini Alan baru sadar akan kekeliruannya tersebut. Sementara itu polisi masih belum mendengar kabar dari 2 orang petugas yang dikirim ke apartemen Mike. Sementara itu Mike juga tidak bisa dihubungi. Kemudian pasukan polisi bergegas menuju ke apartemen tersebut. Sesampainya di sana mereka menemukan mayat 2 orang petugas yang tergeletak di lantai. Sementara Mike sudah tidak ada di sana. Menyadari akan hal itu, petugas segera kembali ke kantor polisi. Sebab Jonah pasti akan menuju ke sana untuk menghabisi target terakhir, yaitu istri Alan. Pada saat yang sama, Jonah sedang dalam perjalanan menuju ke kantor polisi, sambil membawa Mike yang tengah sekarat. Sesampainya di sana dengan santai Jonah masuk dengan memakai seragam polisi yang ia habisi. Mendengar suara minta tolong dari dalam mobil Jonah,
beberapa polisi kemudian mendekati mobil tersebut untuk memeriksanya. Ledakan tersebut berhasil mengalihkan perhatian semua polisi yang bertugas. Kesempatan itu lalu digunakan oleh Jonah untuk masuk ke dalam menemui Maya. Namun di dalam Jonah harus beradu tembakan dengan pasukan polisi yang baru saja tiba. Satu persatu pasukan polisi tewas dibantai oleh Jonah. Berada dalam posisi terpojok, memaksa Alan membawa istrinya bersembunyi ke lantai atas. Namun sialnya Jonah berhasil menemukan keberadaan mereka, dan ia berusaha menembak Maya. Lalu tiba-tiba polisi muncul dan berhasil menembak perut Jonah. Namun satu tembakan belum berhasil melumpuhkannya. Sebaliknya para polisi tersebut yang justru tewas di tangannya. Bahkan Jonah berhasil menembak kaki Maya. Jonah sekali lagi mengatakan kepada Alan, jika ingin menyelamatkan istrinya, Alan harus berhenti menjadi seorang pengecut dan beranilah untuk melawannya. Sementara itu Alan berusaha membawa istrinya bersembunyi ke sebuah ruangan, lalu disusul oleh Jonah dengan mengikuti darah kaki Maya yang berceceran. Hingga pada akhirnya Jonah berhasil menemukan Maya yang tengah sekarat. Dan saat Jonah ingin membunuh Maya, tiba-tiba Alan muncul dari belakang. Dan tanpa basa-basi ia langsung menembak si pembunuh bayaran tersebut. Sebelum tewas, Alan sempat melemparkan sebuah senyuman sebagai tanda bahwa ia sangat bangga bahwa Alan kini telah menjadi seorang pemberani seperti yang ia harapkan. Dari kejadian ini, Alan bisa memetik sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk tidak pernah tinggal diam saat dirinya ditindas dan diperlakukan dengan tidak adil, dan film pun selesai.